السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Begitu juga harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan menceritakan seorang ulama besar, imam minal a'immah, imamul a'immah, imam daripada imam-imam. Dia adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imamnya para penghafal hadis. Namanya mendunia, dari timur sampai barat, dari negeri-negeri Arab, negeri Eropa, bahkan negeri Asia, pasti mengenal imam ini, ulama besar ini. Orang-orang yang salat 5 waktu pasti mengenal imam ini, yang telah banyak memperjuangkan agama Allah, membela hadis-hadis Rasulullah. Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dimana kalau dia berbicara tentang ilmu, maka bagaikan lautan ilmu. Bagaimana tidak kita katakan lautan ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga pernah mengatakan kepada nabinya, rasulnya, "Qur rabbi zidni ilmah." Katakan ya Muhammad dengan mengucapkan rabbi zidni ilmah, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Ini perintah Allah kepada nabinya. Minta kepada Allah tambahan ilmu, bukan disuruh minta tambahan harta. Hadirin sekalian, begitu juga Allah berkata kepada Khidir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ladun. Allah juga mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Fafahamnaha Sulaiman." Kami berikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman tentang ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang penulis musnad yang paling terbesar di dunia ini. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah selama puluhan tahun, hadirin sekalian. Sekarang sudah dicetak buku-buku itu. Tapi siapa yang membacanya? Siapa yang menelaahnya? Kita lemah untuk membaca Al-Musnad. Imam Ahmad dilahirkan menjelang abad yang kedua dan wafat di pertengahan abad yang kedua. Hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Ketika usianya 10 tahun dia mengatakan, "Ibukulah yang buat aku hafal Al-Quran. Ibukulah yang mengajarkan kepadaku dasar-dasar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ditinggal mati oleh ayahnya sekitar usianya 3 tahun, sehingga dia menjadi anak yang yatim. Dia mengatakan, "Ibukulah yang membangunkan aku sebelum subuh. Kemudian dia memberikan air hangat kepadaku,
memakaikan baju kepadaku dan mengantarkan aku ke masjid walaupun jarak masjid jauh dan waktu itu masih gelap. Ketika usiaku 16 tahun, ibuku berkata, "Ya Ahmad, pergilah kamu untuk menuntut ilmu ke Baghdad." Waktu itu Baghdad pusat ilmu dan pusat kebudayaan umat Islam, hadirin sekalian. Pergilah ke sana. Tujuanmu menuntut ilmu sama dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Apakah kalian tahu berapa bekal yang diberikan kepadaku dari ibuku ini? Mungkin puluhan ribu dinar, ribuan dirham. Ibuku tidak mempunyai apa-apa dari uang sepersen pun. Ibuku hanya membekali aku 10 roti dari gandum dan 10 roti yang kering dicampur dengan garam. Itulah bekal untuk pergi ke Baghdad." Imam Ahmad tersesat di jalan. Kemudian hadirin sekalian, bekalnya habis. Dia bekerja di desa di mana orang-orang petani memanen. Selama 3 hari dapat bekal, dia teruskan sampai ke Baghdad. Dia belajar dengan ulama-ulama di Baghdad yang merupakan waktu itu pusat ilmu. Banyak para ulama memujinya. Imam Syafi'i mengatakan, "Wallahi tidaklah aku meninggalkan Baghdad seseorang yang paling alim di situ, seseorang yang paling zuhud, seorang yang paling wara', seorang yang aku lebih cintai daripada yang lain kecuali Imam Ahmad bin Hanbal." Itulah pujian Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, seandainya Imam Ahmad dilahirkan di Bani Israel, mungkin dia akan menjadi nabi. Begitu juga Ali Al-Madini mengatakan, aku tidak bisa melihat orang seperti Imam Ahmad ini. Mungkin tidak ada saingannya. Aku tidak bisa menempuh hidupnya, walaupun 3 hari saja aku tidak mampu seperti dia. Dia adalah imam yang punya sifat zuhud yang luar biasa, hadirin sekalian. Dia pernah diangkat sebagai hakim tapi dia menolak. Diberikan jabatan dia menolak. Diberikan hadiah oleh imam, oleh khalifah al-mutawakkil, membawa 8 ikat emas, uang dirham dan dinar, dibawa ke rumahnya melalui para menteri-menterinya, pengawalnya. Imam Ahmad mengatakan, wallahi demi Allah tidak boleh masuk barang-barang ini ke rumahku. Sifat zuhud yang luar biasa pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia pergi ke pasar. Kemudian dia membeli seikat kayu. Ketika orang-orang pasar melihat Imam Ahmad, orang-orang yang punya toko meninggalkan tokonya. Orang-orang yang berdagang meninggalkan dagangannya, memberikan salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan ingin membantunya, tapi Imam Ahmad tidak mau. Itulah Imam Ahmad, ketika diberikan banyak hadiah dia menolak. Dia mengatakan, apa yang aku makan dari hasil kerjaku sendiri. Gajinya setiap bulan hanya 16 dirham. Dia mengatakan ini sudah cukup. Tapi anak-anaknya tidak mau, belum cukup wahai Aba. Maka dia mengatakan kita hidup hanya sebentar di dunia ini. Makanlah sekedarnya dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Zuhud Imam Ahmad sebagai suri tauladan bagi kita, hadirin sekalian. Begitu juga dia orang yang tawadhu. Ketika musuh-musuhnya, ketika Mu'tasim mengirim orang-orang untuk membencinya, menghardiknya, merendahkan kehormatan di depan orang banyak, maka orang-orang mengatakan, ya Imam Ahmad, bantalah ucapannya dia yang buruk itu. Kemudian dia mengatakan, tidakkah kalian membaca Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang bodoh mengecek kamu, membicarakan kamu yang tidak bagus, ucapkan kalimat yang baik, ucapkan salam, tidak usah dibalas. Inilah Imam Ahmad, hadirin sekalian. Sebagaimana yang dinukil oleh para ulama ahli sejarah. Imam Zahabi dalam kitabnya Tadhkirul Huffaz dan Sir A'lamun Nubala. Begitu juga Imam Ibnu Katsir menulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Khatib menulis kitab Tarikh Baghdad. Kemudian Ibnu Asakir menulis kitab Tarikh Dimashq. Mereka sepakat bahwa Imam Ahmad salat 300 rakaat selain salat wajib. Dia orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli berzikir, hadirin sekalian.
Inilah suri Toladan bagi kita yang harus kita ambil ilmunya. Bukan orang-orang yang ahli filsafat. Karena Imam Ahmad membenci ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu yang bukan berasal dari Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang buat orang bingung, hadirin sekalian. Itulah Imam Ahmad. Dia seorang ulama besar. Dia hafal 1 juta hadis. Keliling dunia 2 kali. Dia pergi ke Baghdad, tinggal di sana. Kemudian belajar ke Mekah. Kemudian pergi ke Yaman. Pergi ke negeri-negeri yang lainnya mencari hadis-hadis Rasulullah. Mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu warisan Rasulullah? Apakah Rasul mewariskan harta dinar wa dirham? La. Anbiya yuwarisuna al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca kisah orang-orang saleh memberikan pelajaran yang baik dalam hati kita. Menumbuhkan ketakwaan, menjadikan mereka sebagai suri toladan bagi kita. Bagaimana kita bisa memahami agama ini? Kecuali dengan ulama-ulama yang mereka selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti halnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak daripada kehidupan beliau. Di mana kehidupan beliau penuh dengan ujian. Tapi dia termasuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan para imam-imam itu, mereka mendapatkan petunjuk dari kami dan mereka itu dengan ayat-ayat kami merasa yakin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khaliluhu min khalqihi wa safiyuhu. Ba'athahu rabbuhu hadiyan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi was sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita disuruh banyak belajar tentang kisah para ulama. Seperti halnya kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau diuji dengan ujian yang sangat berat sekali. Tapi dia sabar. Dia kemudian sukses dalam ujian itu. Dia diuji dengan fitnah yang sangat besar. Terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Di mana waktu itu buku-buku filsafat. Filsafat Yunani, filsafat Persia, filsafat dari India diadopsi oleh umat Islam. Diterjemahkan. Sehingga banyak umat Islam jatuh dalam perbuatan bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Bahkan beberapa tokoh-tokoh agama terpengaruh dengan buku filsafat itu. Kemudian lahirlah kelompok-kelompok ahli bid'ah, kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Yang dimana mereka banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada puncaknya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai mereka bisa membujuk khalifah, pejabat-pejabat, sehingga dijadikan suatu ketetapan mazhab negara adalah mazhab Mu'tazilah. Yang di antara pedomannya adalah Al-Quran makhluk. Sungguh ini dusta, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sehingga banyak ulama-ulama yang dibunuh. Ribuan ulama dipenjara termasuk Imam Ahmad oleh Khalifah Ma'mun, tapi dia bersabar. Begitu juga dia harus mendekam di penjara, disiksa, dicambuk sampai 160 cambukan, sampai dia membuat pingsan, hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya begitu juga anaknya Ma'mun Mu'tasim sama mempraktekkan mazhab Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah yang kebanyakan hanya mengandalkan akal saja, meninggalkan Quran dan As-Sunnah.
Begitu juga selanjutnya Wasik. Al-Wasik sama juga. Di penjara Imam Ahmad sekitar 28 bulan hadirin atau lebih daripada itu. Mengalami siksaan. Kakinya dan juga tangannya dibelenggu. Itu yang dialami Imam Ahmad. Tapi dia bersabar. Bahkan dia mendoakan para pemimpin agar mereka diampuni. Di akhir hidupnya dia mendoakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mendalimiku. Ampunilah orang-orang yang menyiksaku. Ampunilah orang-orang yang menjebloskan aku ke dalam penjara. Tapi jangan ampuni ahli bid'ah. Jangan ampuni orang-orang yang merusak agamamu ini, ya Allah. Tapi mereka yang menyakiti aku, ampunilah mereka. Inilah jiwa besar Imam Ahmad, hadirin sekalian. Tidak memerintahkan rakyatnya untuk demo. Tidak memerintahkan rakyatnya untuk menumbangkan khalifah saat itu. Dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari penjara. Ketika imam-imam khalifah maksudnya yang meninggal dunia, ganti dengan khalifah yang baru yaitu Mutawakkil, mengeluarkan dia dari penjara. Memberikan banyak hadiah tapi imam menolak. Imam Ahmad menolak. Begitu juga dia hidup kemudian menyendiri. Sampai akhirnya dia sakit selama 9 hari. Disulah dia dijemput nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Al-Mutawakkil mengatakan semua rakyatnya harus mengikuti jenazah Imam Ahmad. Maka semua rakyat saat itu mengikuti jenazah Imam Ahmad rahimahullah. Jutaan yang mengikuti, hadirin sekalian. Barak-barak militer dibuka untuk mengantarkan dan mengamankan jenazah Imam Ahmad rahimahullah. Diantar mulai pagi ke pemakaman, tapi sampai pengamanan sore hari. Karena begitu banyaknya manusia saat itu. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani memperhentikan perdagangannya. Gempar Baghdad saat itu. Seperti hari kiamat, angin juga besar tertiup ke arah Baghdad. Lihat di sini Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal menjadi mulia. Karena kemuliaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bisa kita ambil pelajaran, hadirin sekalian. Ilmu itu adalah ilmu dari Allah dan Rasulnya, bukan ilmu dari yang lainnya. Inilah agama yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, meninggikan derajat seseorang karena tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk kepada manusia. Makanya dalam Islam orang yang tawaduk diangkat derajatnya oleh Allah. Imam Ahmad banyak bersujud kepada Allah, maka dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul A'immah, imamnya para imam, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullahu taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا في شهر رمضان المبارك يا رب العالمين يا مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فأقم الصلاة.